Fams, ini memang di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tapi, yang lagi manjat-manjat pohon ini bukan warga yang antusias nonton gelaran balap motor di sirkuit internasional Mandalika ya. Hihihi, tahu nggak? Usut punya usut, ternyata yang manjat-manjat ini adalah anggota keluarga yang sedang mengantar calon jamaah haji berangkat di Bandara Internasional Lombok. Lah, kok bisa sampai gitu sih? Antusias banget sih. Rupanya, mereka terpaksa naik pohon demi melihat keluarga mereka calon jamaah haji naik ke atas pesawat. Jarak antara warga pengantar ini berkisar 300 meter yang dibatasi pagar pembatas. Para pengantar calon haji asal Lombok Tengah ini mengaku datang sejak subuh, Fams. Tidak ada akses lain yang bisa dilakukan oleh warga untuk bisa bertemu keluarga mereka di dalam sana, karena semua harus steril dan hanya calon haji saja yang boleh masuk. Jemaah haji akan diantar dengan bus khusus hingga ke dekat pesawat. Inisiatif. Inisiatif Iya. karena pengen melihat. Pengen melihat. Soalnya orang tua saya nih naik tahun ini. Tapi bisa dilihat Pak pas naik. Bisa. Waduh, apa nggak takut jatuh? Padahal, pengelola bandara telah menyiapkan jalur khusus dari asrama haji menuju Bandara Internasional Lombok, sehingga bus pengantar bisa masuk ke area dekat pesawat. Selain ada yang manjat, ada juga loh yang bela-belain camping dan mendirikan tenda demi mengantarkan keluarganya pergi haji. Tuh lihat tuh Fams, ada puluhan warga menginap di sawah kering dekat asrama haji embarkasi Lombok. Meski harus berdasarkan dalam satu tenda, namun warga ini tetap bertahan. Mereka juga merasa senang, walau dengan debu serta nyamuk yang bertebaran, bisa menginap dan menunggui jemaah calon haji. Ya, mungkin bisa saja setiap saat para jemaah haji, terutama yang sudah berusia lanjut, membutuhkan mereka. Fams, bukan cuma tenda keluarga pengantar aja yang menjamur di musim haji. Pasar dadakan perlengkapan haji juga langsung merubung lokasi pelepasan jemaah haji di Jember, Jawa Timur. Kehadiran pasar dadakan ini cukup membantu jemaah haji yang selama ini tidak memiliki waktu untuk belanja kelengkapan menunaikan ibadah haji akibat sibuknya melengkapi persyaratan pemberangkatan. Dengan pasar dadakan di area gedung olahraga ini, di sela-sela acara, jamaah bisa meluangkan waktunya untuk mencari kebutuhan perlengkapan dengan kualitas yang bagus dan dengan harga yang terjangkau. Ada ini kaos, ada ini perlengkapan wadah Ini untuk persiapan haji. persiapan haji ya Bu ya. Selain itu apa yang disiapkan Bu? Yang dibeli tadi saja? Ada sarung tangan, ada celana dalam yang sekali pakai itu. Sejauh ini persiapannya seperti apa Bu untuk keberangkatan? Ya ikut manasik itu aja Pak. Itu aja. Terus kenapa Bu ini harus beli di sini Bu? Biar nggak jalan-jalan kan di sini enak. Nggak usah pergi ke wadahnya. Di sini kan enak langsung. Pasar dadakan ini membuka kembali peluang pasar para pedagang penjual perlengkapan haji dan umroh. Apalagi pemerintah kini memberangkatkan jemaah calon haji lanjut usia atau di atas 60 tahun, serta adanya tambahan kuota haji yang membuat pendapatan pedagang terus bertambah. Alhamdulillah ada peningkatan, ada kemajuan. Yang semula dari musim corona itu sangat jauh dibandingkan dengan musim haji saat ini ya. Hampir semua perlengkapan haji seperti kaos haji yang ada kantong, yang orang bilang ada yang disebut kaos kanguru, terus selontong tangan, kaos kaki, kantong batu, sajadah arafah, celana pendek, kain ikhram, sabuk, hampir semua perlengkapan dibeli. Seperti kata pepatah, ada gula, ada semut. Ada jemaah yang butuh, ya tentu ada pedagang dadakan yang meneguk untung. Fams, di setiap penyelenggaraan haji, rupanya banyak peristiwa jamaah yang kakinya melepuh. Salah satu penyebabnya adalah karena kehilangan alas kaki lalu berjalan dengan kaki telanjang saat keluar hotel. Ya, banyak sekali kemungkinan dan alasan. Mungkin ada yang kehilangan sandal atau sepatu, atau mungkin juga ada yang lupa di mana menaruh alas kakinya ketika memasuki masjid. Dampak cuaca yang panas, lantai halaman Masjid Nabawi dan Masjidil Haram memang gak bisa dianggap main-main, Fams. Jalanan di Tanah Haram sangat panas. Wait, tapi tenang, Fams.
Petugas haji di Surabaya gercep banget. Mereka telah mengantisipasinya dengan menyediakan 500 pasang sandal untuk jemaah haji yang kehilangan alas kaki. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Husnul Maram menghimbau agar semua jemaah haji menggunakan sandal saat berjalan keluar dari kamar hotel. Mengingat cuaca yang cukup panas dibandingkan di Indonesia, dia meminta jemaah haji menyimpan sandal dengan baik atau membawanya agar tidak hilang. Karena resikonya jika hilang, wah kaki bisa melepuh, Fems. Kita selalu memakai alas kaki yang namanya sandal atau sepatu. Dan itu ketika kemana-mana harus membawa kantongnya. Mudah-mudahan musim haji tahun ini tidak banyak terjadi kasus kaki jemaah haji yang sampai melepuh karena tidak mengenakan alas kaki saat keluar hotel atau saat berada di kawasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena itu, selain petugas membantu jemaah haji yang tidak beralas kaki, jemaah haji juga diminta untuk membawa dan menjaga sandal yang dibawanya agar tidak hilang. Fems, kalau soal sandal cadangan, mungkin yang satu ini bisa jadi pilihan. Bahannya sih hampir sama dengan bahan pembuatan pipa air. Tapi kalau udah jadi sandal, lentur dan nyaman banget dipakai. Sandal ini juga mudah dibersihkan. Cek dulu yang satu ini ya. Yap, ditegaskan sekali lagi ya Fems. Bahan sandal yang satu ini, biji plastiknya hampir sama dengan bahan pipa air, yaitu jenis PVC alias polyvinyl klorida. Nah Fems, supaya lentur, biji plastiknya harus dilelehkan pakai minyak khusus. Dan ada material khusus lainnya yang disebut EVA alias ethylene vinyl acetate. Bahan sintetik ini populer karena tidak mengandung zat karsinogenik penyebab kanker. Bahan itu juga super lentur, bebas klorin, dan pastinya aman saat bersentuhan sama kulit. Biar hasilnya bagus, bahan ini harus dicampur sama 7 bahan lainnya ya. Ada satu kelebihannya lagi nih Fems. Dengan bahan ini, warnanya bisa disesuaikan dengan yang diinginkan. Bisa warna-warni. Gini nih, wujud adonan sandal yang sudah dipanaskan di suhu 100-120 derajat Celcius selama 16 menit. Selanjutnya, bahan diproses dalam mesin rolling. Di sini, bahan baku sandal bakal berbentuk lembaran dan siap buat dicacah. Mesin ini akan menekan bahan ke dalam cetakan berbentuk bulatan kecil. Nah, bagian ujungnya terdapat pisau yang bertugas memotong bahan menjadi butiran. Dan ini dia hasilnya. Biasa disebut biji kompon atau biji plastik. Nah, biji plastik yang sudah dingin dan bersih, inilah yang siap diolah jadi sandal. Ini nih, ringkasnya membuat alas kaki dari biji plastik. Tinggal dicetak aja, gak sampai 1 menit, jadi deh. PR-nya cuma tinggal merapikan bagian samping sandal dan disortir setelah didinginkan untuk memastikan kualitasnya. Alas kaki yang dibuat dari plastik EVA memang dikenal juara anti-slip. Sifat bahannya yang sangat lembut juga dijamin bikin nyaman. Alas kaki berbahan EVA juga dikenal sebagai penahan guncangan terbaik di dunia. Makanya sering juga diaplikasikan pada sepatu olahraga Fems. Dan karena dibuat dari plastik, dijamin tahan air. Dan urusan bersih-bersih praktis, lebih ringkas Fems. Tinggal dilap-lap aja. Fems, Idul Adha gak cuma berhubungan dengan ibadah haji aja ya. Ini juga selalu terkait sama ibadah kurban. Pokoknya hari spesial ini emang seru deh. Nah Fems, ternyata gak hanya manusia yang butuh perawatan khusus mempercantik diri di salon. Di Kudus, Jawa Tengah ada juga loh salon khusus kambing. Jasa salon kambing ini laris manis diserbu pedagang menjelang hari raya kurban. Jasa unik ini bisa kita temui di Pasar Desa Jurang, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Salah satu pelakonnya adalah Bapak Sutomo ini Fems. Jasa salon kambingnya kebanjiran order dengan alat sederhana seperti kikir, gergaji besi, gunting khusus, tali, dan perlengkapan lainnya. Pak Sutomo biasa berkeliling menawarkan jasa saat pasar buka. Udah kayak perawatan salon manusia, kambing dilayani perawatan tanduk dan kuku. Wah, ada pedikur manikur juga nih. Kemudian ada juga perawatan pijatnya. Enak banget nih si kambing. Kalau dipijat begini, kambing-kambing tentu akan segar bugar. Waktu menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha ini memang menjadi berkah tersendiri bagi penyedia jasa salon kambing seperti Pak Sutomo. Pasalnya, pengguna jasa salon meningkat dan sampai membludak. Jika hari biasa dia hanya mendapatkan perawatan 5 ekor kambing, namun kali ini ia mengaku bisa mencapai hingga 30 ekor kambing. Jasa salon kambing ini banyak diminati para pedagang kambing jelang hari raya kurban. Soalnya kan, mendapatkan perawatan, kambing akan terlihat rapi dan bersih.
Nah, tentu aja nilai jualnya akan bertambah sekaligus menarik minat pembeli. Ceilah, makin celeng aja nih si Mbak. Para pedagang kambing seperti Pak Suparmin ini cukup terbantu dengan adanya jasa salon kambing. Yang pastinya nih, kondisi fisik tubuh, bentuk tampilan tanduk hingga kaki yang bagus pun mempengaruhi harga jual kambing dan domba di pasaran. Serpin lah, yang tanduknya panjang sama pendek kan bisa makan, biar rapi. Karena di salon lah. Supaya bagus lah, dilihat kan nampak bagus. Mempengaruhi harga jual juga, Pak? Memang pengaruh. 3 juta jadi 3 juta 100, kan lumayan. Servisnya cuma 25 ribu. Tanduk, ya, kuku, terutama kuku kan ada yang kepanjangan bisa digunting atau dibaiki lah. Saya kira tidak terlalu melengker. Nah, itu Faktornya supaya apa, Pak? supaya dia itu berjalannya bisa sempurna. Tarif untuk perawatan salon kambing dipatok dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per ekor kambing, tergantung besar kecil kambing. Selain membuka salon keliling di pasar, Sutomo juga melayani jasa salon kambing panggilan maupun perawatan di rumahnya. Waduh, jangan-jangan nanti suatu saat bakal ada juga jasa salon kambing dipakai aplikasi online. Siapa tahu aja, iya kan? Pers, kalau menjelang lebaran kurban, bukan cuma tukang salon tadi yang kecipratan cuan. Masih di pasar yang sama nih, ternyata ada juga loh layanan jasa ojek pengantar kambing. Duh, kambing zaman now nih ya, manja-manja banget deh. Pakai dianterin segala lagi. Dengan sepeda motor yang udah diubah bentuknya, para penyedia jasa ojek kambing bisa untung berlipat hingga ratusan ribu rupiah loh. Jasa ojek kambing biasanya mangkal menunggu pelanggan di depan pasar, Fem. Ya, sesekali ada juga yang masuk pasar untuk menawarkan jasa ojek kambing. Jasa ojek kambing mampu bolak-balik mengirim kambing ke pelanggannya. Meningkatnya permintaan kambing, meningkat pula jasa penyedia ojek kambing untuk mengantar ke rumah pembeli. Para tukang ojek kambing mengaku di hari biasa hanya mampu mengirim 1 hingga 2 kali. Namun momen kali ini, penyedia jasa ojek kambing mampu mengantar hingga 4 kali. Peningkatan pengguna jasa ojek kambing seperti ini sudah mulai terjadi sejak sebulan menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam sekali kirim, jasa ojek kambing mampu membawa hingga 5 kambing dengan tarif dipatok Rp30 hingga Rp50.000 per ekor. Ya, tergantung jarak rumah pengguna jasa ojek kambing ini. Keberadaan ojek kambing dinilai sangat membantu pembeli, sebab tak perlu repot mengangkut dari pasar ke rumah. Saya ojek sama itu tugas Ojek kambing. khusus kambing. Susah, bikin dunia banyak tugasnya. Sama masnya ini, saya kasih 40. Tergantung jarak dekatnya. Ya kadang sak muat ya, ini muat 5 muat ya. 5 ya. Kadang yang ojek punya berapa gitu. Kabarnya nih, para mas-mas penyedia jasa ojek kambing memperkirakan permintaan jasa ojek kambing akan terus meningkat hingga menjelang Hari Raya Idul Adha pada 29 Juni 2023 mendatang. Wih, udah kayak ekonom atau analis bisnis aja nih. Mantap dah. Sing penting cuan ya Mas. Joy ikut seneng aja deh. Siapa tahu kecipratan transferan juga. Ngarep.com. Fems, tanah air kita juga lagi nggak kalah panasnya nih. Ya gimana lagi, namanya aja musim kemarau. Yaudah, kita cari yang segar-segar aja ya. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Maaf Fems, maaf. Pagi-pagi udah halu nih. Ini bukan salju, tapi kolam mandi busa yang bisa bikin liburanmu jadi makin seru. Mandi busa di kolam renang pasti bikin hati jadi senang. Anak-anak happy, kakak ngehits dari Sukabumi juga gak kalah happy. Kelakuannya jadi pada kayak bocah lagi. Jangan-jangan pada belum mandi nih 3 hari ya.
Emang betul sih fams, busa yang dipakai emang berasal dari sabun yang aman buat tubuh dan kulit. Aromanya juga harum bingit. Kayaknya beneran bisa nih sekalian mandi di sini. Di Sukabumi fams, selalu ada banyak cara buat bikin senang hati. Berlibur ke objek wisata air Santasi mungkin bisa jadi solusi. Di sini ada banyak spot wisata air yang bisa kita eksplor. Yang paling menarik mata sih, perosotan raksasa warna-warni ini. Kalau kalian punya secuil nyali lebih, silakan coba sendiri deh. Wahana seluncuran setinggi 30-an meter ini emang sedikit bikin nger. Ayo, ada yang berani nggak? Kalau takut naik perosotan, naik perahu-perahuan juga dipersilakan. Yang ini jauh lebih aman, gak bikin deg-degan, tapi agak keringetan. Namanya juga liburan, nikmati aja lah aliran arus tenang sungai buatannya. Fans, berada di atas lahan seluas lebih dari 2 hektar, objek wisata Santasi Waterpark berlokasi di Kecamatan Citamiang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wahana wisata air ini udah eksis menghibur warga Sukabumi ini sejak tahun 2016 lalu. Harga tiket yang terjangkau dengan wahana air yang lengkap gak bakal bikin kecewa fans. Kalau males atau capek basa-basan berenang, ada juga nih kolam dengan sumber air panas. Buat rendam-rendam kaki relaksasi, bisa banget nih fans. Apa sih yang gak buat kalian? Hehehe. Fams, gak mau kalah sama Jakarta, masyarakat Medan juga punya puncaknya sendiri loh. Bukan cuma wisata ketinggian aja, tapi buah dan sayur apapun yang ditanam di tanah ini pasti hasilnya cakep-cakep. Ini dia, beras tagi. Salah satu kecamatan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kalau dari kota Medan, beras tagi bisa ditempuh dengan perjalanan darat selama 2,5 jam. Dari beberapa hasil pertanian, yang paling menonjol adalah jeruk beras tagi, fams. Yap, jeruk dari tanah ini setara dengan jeruk Pontianak yang terkenal dengan rasanya yang manis. Wait, jangan salah. Iklim yang lagi panas-panasnya gini emang paling cocok kalau makan si kuning ini. Kandungan air pada buah jeruk itu mencapai 88%, fams. Jadi dengan mengkonsumsi jeruk bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan bikin tubuh akan terhidrasi kembali. Selain dipasarkan di dalam negeri seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan beberapa kota lainnya, jeruk dari Kabupaten Karo juga udah merambah pasar luar negeri loh, fams. Malaysia dan Singapura udah jadi langganan nih, fams. Wits, saat Presiden Joko Widodo kunjungan selama 3 hari ke Danau Toba, Sumatera Utara, beliau menyempatkan diri untuk berkunjung ke kebun jeruk yang udah mendunia ini loh. Bukan cuma ngeliat aja ya, beliau penasaran dan mencicipi rasa jeruk yang baru dipetik dari pohonnya. Jeruk beras tagi sendiri merupakan jenis jeruk Washington Navel Orange. Buahnya, fams, berbentuk bulat dengan permukaan yang agak halus. Daging buahnya bertekstur lunak, mengandung air yang banyak dengan warna hijau kekuningan. Bukan cuma rasanya, aromanya yang harum berhasil bikin jeruk beras tagi digemari banyak orang. Fams, tiap satu batang tanaman jeruk umurnya biasanya berumur 4 tahun. Tiap batang mampu menghasilkan rata-rata 20-35 kg buah jeruk. Tapi hasil panen akan berbeda tergantung umur masing-masing tanaman. Tapi kalau di rata-rata sih, tanaman jeruk bisa dipanen hingga 30 kali masa panen dalam setahun. Petani jeruk memasarkan buahnya melalui sistem lelang, fams. Para pedagang besarlah yang mengambil jeruk ke kebun untuk kemudian dipasarkan hingga ke luar negeri. Nah, tapi sekitar 15% lainnya tetap dibiarkan masak di kebun tuh. Seperti daerah dingin lainnya, lahan jeruk dimanfaatkan untuk wisata petik buah bagi wisatawan yang berkunjung ke sini. Oh iya, fams, kalau dipikir-pikir, buah, sayur, tanaman apapun yang ditanam di daerah ketinggian pasti hasilnya bagus-bagus ya. Dataran setinggi 1.300 meter di atas permukaan laut ini mampu menyimpan banyak air. Selain itu, tanahnya cenderung subur karena aktivitas gunung berapi di sekitarnya. Saat erupsi, gunung mengeluarkan abu vulkanik yang mampu menyuburkan tanaman dan tanah di sekitarnya. Meskipun tanah di Kabupaten Karo mampu menghasilkan jeruk yang gak sedikit, total areal pertanian jeruk saat ini hanya sekitar 10.000 hektar aja. Jumlah ini menurun drastis dibanding beberapa tahun lalu yang masih mencapai lebih dari 25.000 hektar.
Penurunan areal tanam jeruk ini disebabkan adanya penyebaran lalat buah yang merusak tanaman jeruk, fams. Buah yang dihasilkan penampilannya kurang baik dan bikin pembeli kabur. Selain penampilannya jadi kurang cakep, hama ini bikin produksi jadi menurun drastis. Jadi banyak buah yang gak layak konsumsi, fams. Pedagang yang masih istiqomah ke jalur jeruk mengatasinya dengan biaya yang cukup besar dan perhatian ekstra sejak awal masa tanam sampai masa panen. Fams, kalau pengen belanja buahnya yang masih segar-segar, kalian gak perlu mendatangi kebun buah atau sayurnya satu persatu, fams. Langsung aja datang ke wisata anti mainstream, yaitu Pasar Buah Brastagi. Sesuai namanya, pasar ini menjual berbagai hasil kebun di Tanah Karo. Bukan cuma stroberi, ada juga jeruk, alpukat, anggur berbagai warna, sampai sayur-sayuran. Pasar tradisional yang berada di atas tanah seluas 1 hektar ini punya tata ruang yang rapi banget. Lokasi pedagang disesuaikan dengan jenis dagangannya, fams. Jadi nggak perlu bingung membeli buah dan sayur incaran kalian ya. Kalau soal harga, gak usah khawatir, fams. Banyak diantaranya yang punya kebun buahnya sendiri, sehingga harganya relatif lebih murah. Fams, ada yang pernah tahu buah ini? Bukan timun suri dan bukan juga belewah. Ini namanya buah kerai. Kalian pasti baru pertama kali ya dengar nama buah ini. Sepintas bentuknya emang mirip dengan timun suri, fams. Tapi bedanya tekstur buah kerai lebih lembut. Warna dagingnya hijau seperti melon. Rasanya mirip belewah dan aroma buah kerai lebih harum dibanding belewah. Paling enak buah kerai ini dijadikan minuman es kayak gini, fams. Seger. Pas banget kalau cuaca panas bikin dehidrasi kayak gini. Uniknya lagi nih, fams, buah tropis yang satu ini hanya ada di Banyuwangi. Seperti petani buah kerai di Desa Kemiran, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Di kebun seluas 3 hektar ini, buah kerai sudah ditanam sejak 2 bulan lalu. Sekarang udah tinggal waktunya masa panen. Asik! Buah yang sudah matang biasanya berwarna hijau kekuningan. Di tanah Sukaosing, buah tropis ini tumbuh subur, fams. Makanya, Banyuwangi dikenal sebagai sentranya buah kerai di Indonesia. Pas mau panen, buah yang masuk keluarga mentimun ini diketuk-ketuk untuk membedakan mana yang masih muda dan mana yang sudah matang. Soal harga, Rp20.000 per kilogram, fams. Kalau udah matang, bisa banget diolah jadi apa aja. Bukan cuma minuman, tapi makanan juga, fams. Kayak es serut kerai ini nih, bahan-bahannya simpel banget. Bikinnya juga nggak kalah gampang. Serut buah kerainya, tambahkan air gula, masukkan es batu. Terus, masukin deh bahan-bahan lainnya, kayak semangka, agar-agar, nata de coco, dan selasih. Terakhir, tambah air. Bikin ngiler deh. Kalau malas makan buahnya langsung, mau tetap dapat manfaat sehat dari buah, tapi lebih enak rasanya, bisa nih cobain yang satu ini. Ini sih pas banget kalau cuaca lagi panas-panasnya. Kombinasi warna-warni pada esnya itu loh, bikin menarik perhatian mata banget. Bikin ngiler aja nih. Jadi, fams, es krim ini merupakan es krim sehat loh. Kenapa sehat coba? Karena warna-warni pada es krim ini berasal dari buah-buahan asli yang diproses sehingga menjadi es krim. Es krim ini cukup terkenal di Pulau Dewata, fams. Karena cuacanya yang panas dan dekat dengan pantai ini mungkin bisa menjadi salah satu alasan kenapa es krim ini digemari. Pastinya dong, seger banget kan? Udah es krim yang dingin ditambah buah-buahan. Mantap betul deh. Sekali gigit, bikin lagi deh, fams. Tekstur dan rasanya, wah, bikin susah untuk dilupakan, fams. Caelah. Udah gitu nih, fams, es krim ini mirip dan menjadi pilihan masyarakatnya dengan es krim yang berada di Amerika Selatan sana loh. Semua karena faktor cuacanya ini mirip dengan iklim tropis di Indonesia, fams. Gak hanya es krim buah-buahannya aja, ada juga kok es krim yang dari coklat, kue maupun gelato. Dan semuanya sama 100% tanpa bahan pengawet dan handmade semuanya. Tinggal pilih aja kan yang mana? Hehehe. Aduh, kita aja ikutan bingung nih mau yang mana. Es krim ini diproduksi sejak tahun 2015 di Bali.
Pemiliknya berasal dari Brasil inilah yang memiliki resep es krim segar ala Amerika Selatan. Es krimnya diproduksi setiap hari di sini. Tentu saja, bahan baku buah yang didapatkan ini juga dari sekitaran Pulau Bali, fams. Buah yang datang pun ini langsung diolah di hari yang sama, karena demi memenuhi kuota es krimnya, fams. Lalu, biar buahnya juga nggak busuk. Kan sayang kalau busuk, nggak terpakai jadinya. Chefnya mengolah pun ini juga bukan sembarangan loh, fams. Didatangkan langsung dari luar Indonesia yang sudah berkeliling ke berbagai negara. Gak heran, fams, ilmu yang diturunkan pun ini dapat mudah diterapkan serta dipraktekkan menjadi es krim yang terkenal di Pulau Bali. Makanya, bukan kaleng-kaleng nih es krimnya nih, fams. Bukan hanya yang buah aja diproduksi. Yang dari kue pun diolah di sini kok. Jangan kaget ya jadinya, kalau es krim saat ini mempunyai banyak varian rasa yang menggiurkan dan memanjakan lidah pastinya. Pokoknya nih, fams, gak ada deh yang namanya menggunakan bahan-bahan pemberi rasa. Semuanya pure alias murni dari buah, susu ataupun kue. Makanya es krim ini dikenal banget dengan es krim sehat. For your info nih, fams, es krim di Indonesia ini baru ada pada saat zaman penjajahan Belanda. Dan pada saat itu makanan ringan ini tergolong mewah dan mahal. Seiring berkembangnya zaman, banyak ragam es krim yang muncul di Indonesia dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Udah segar kembali, bisa nih coba wisata yang satu ini. Kalau soal pemandangan dan alam, yaudah, Jawa Barat memang gak ada habisnya. Lagian tempat ini juga gak jauh kok dari ibu kota. Cobain deh. Seperti di Kabupaten Subang ini, fams, bisa menjadi pilihan destinasi kamu loh. Apalagi buat kamu yang pecinta off-road atau doyan banget nih yang memacu adrenalin. Nah, udah kesini aja deh. Di sini kamu bisa menikmati Fun Off-Road Tea Garden Adventure. Seperti namanya, kalau diartikan, kita akan ber-off-road ria di kebun teh, fams. Pakai yang satu ini pastinya ya, fams, kendaraan 4x4. Kendaraan berotot ini emang cocok nih untuk melintasi trek yang gak rata, semacam berbatu. Memang sih, desainnya ini untuk kendaraan adventure. Dengan ban yang besar, semuanya bisa dihajar deh. Nah, kalau kamu mau coba nyetir sendiri juga boleh kok, fams. Asalkan punya SIM ya, dan emang bisa mengendari mobil ya. Kalau nggak bisa, jangan coba-coba deh. Jeep ini bermesin manual, jadi pastikan kamu bisa nyetir mobil yang manual. Oh iya, tetap harus hati-hati ya, fams. Meski medannya ini nggak terlalu berat, tapi kamu harus tetap menjaga keamanan juga. Nah kan, baru aja Joy bilang, kejadian deh tuh. Wait, tenang, aman kok, fams. Karena selama menggunakan mobil off-road ini akan didampingi teknisi juga. Lalu keamanan mobilnya ini juga terjamin. Gak akan sampai parah karena treknya yang gak terlalu berat. Tetap seru kan, meski mobilnya sempat miring kayak tadi. Keren lah kamu pokoknya. Besok-besok kalau mau main-main kayak gini, Joy ikut aja deh, ya. Biar nggak di depan mikrofon aja nih. Oh iya, fams, di beberapa lokasi wisata ada loh mobil miring yang justru jadi daya jual wisatanya. Iya, itu loh, fams. Si penumpang dan pengemudi justru foto-foto anti mainstream di mobil miring, fams. Oh my wow banget gak tuh? Wait, tenang, ini aman kok, fams. Tapi kok bisa sih mobilnya keangkat kayak gitu, fams? Yuk, ke editor, tunjukin caranya. Pengemudi memasangkan tali di bagian depan mobil, terus tali disangkutkan pada pohon. Tali ini bantu mobil supaya bisa terangkat ke atas dan menahan bebannya. Mirip dengan ngangkat mobil pakai dongkrak gitu ya, fams. Nah, cakep, fams. Mobil udah miring dan tanah menopang beban. Waktunya foto-foto. Kece kan?
Hasil foto yang nggak biasa, tapi keselamatan tetap terjaga. Udah 40 menit aja nih kita menemani kalian. Tandanya harus berpisah nih. Gak usah khawatir deh. Seragam Indonesia kembali besok dengan informasi yang unik dan menarik. Jangan lupa tonton terus Seragam Indonesia ya. Karena Indonesia itu sempurna.